Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih. Selamat datang kembali di perjalanan kita menuju kedalaman jiwa, di mana kita menyelami misteri diri yang sejati. Di video ini, kita akan bersama-sama menyusuri perjalanan yang begitu mendalam, penuh refleksi, dan kaya dengan makna spiritual. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang selalu mendukung channel ini. Dukungan kalian, baik melalui subscribe, like, maupun komentar, adalah energi yang membuat perjalanan ini terus hidup dan bermakna. Bagi kalian yang baru pertama kali hadir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten penuh inspirasi lainnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, beri like dan bagikan kepada teman-teman yang juga sedang mencari makna hidup yang lebih dalam. Di perjalanan kali ini kita akan membahas menyelami samudera jiwa, pencarian tanpa akhir dalam kedalaman diri. Sebuah perjalanan yang akan membawa kita melampaui batas-batas pikiran dan menemukan esensi diri yang sejati. Tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap bagian dari perjalanan ini akan memberikan wawasan yang tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga membuka hati dan jiwa. Bersiaplah untuk menyelam ke kedalaman yang mungkin belum pernah kalian jelajahi sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Jiwa-jiwa terpilih. Setiap perjalanan besar dalam hidup manusia dimulai dengan langkah kecil. Sebuah langkah yang seringkali tampak remeh, tetapi memiliki potensi untuk mengubah arah kehidupan sepenuhnya. Namun perjalanan menuju kedalaman jiwa kita tidak dimulai dengan langkah fisik. Ia dimulai dengan pertanyaan yang hampir selalu kita abaikan. Siapakah saya sebenarnya? Pertanyaan ini sederhana di permukaan, tetapi membawa kedalaman yang tak terukur jika direnungkan dengan sungguh-sungguh. Kita sering menjalani hidup tanpa henti, terjebak dalam pusaran rutinitas, pekerjaan, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Semua itu begitu memenuhi pikiran kita, sehingga kita jarang berhenti untuk mempertanyakan keberadaan kita sendiri. Siapa kita di balik peran-peran yang kita mainkan setiap hari? Apakah kita hanyalah sekumpulan pikiran yang terus mengalir tanpa kendali? Apakah kita hanya tubuh fisik yang bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, dan lebih abadi dalam diri kita? Di bab pertama ini, kita memulai perjalanan spiritual dengan menumbuhkan kesadaran bahwa pencarian sejati dimulai dari dalam. Tidak ada guru, kitab, atau dogma yang bisa menggantikan pengalaman langsung kita dalam menyelami eksistensi kita. Langkah pertama adalah menyadari bahwa pencarian kita bukanlah tentang mencapai sesuatu di luar diri, tetapi tentang kembali ke dalam, menemukan inti dari siapa kita sebenarnya. Menyadari keterjebakan dalam kehidupan duniawi. Hiruk-pikuk kehidupan modern telah menutupi panggilan batin yang lembut. Kita menjalani hari demi hari dengan pikiran yang sibuk. Pekerjaan harus diselesaikan, tagihan harus dibayar, tujuan hidup harus dikejar. Dalam semua ini, kita merasa hidup kita penuh, tetapi di saat-saat sepi, kita sering dihantui oleh perasaan kosong yang tak terjelaskan. Perasaan ini adalah panggilan dari jiwa kita, sebuah panggilan untuk berhenti, merenung, dan bertanya, apakah hidupku saat ini benar-benar bermakna? Langkah pertama menuju perjalanan jiwa adalah mengenali keterjebakan ini. Penting untuk menyadari bahwa rutinitas bukanlah musuh, tetapi kebiasaan yang dapat kita ubah menjadi alat untuk melatih kesadaran. Ketika kita mulai memperhatikan hidup kita akan menemukan bahwa di balik setiap rutinitas terdapat ruang untuk refleksi. Menyapu lantai, berjalan menuju tempat kerja, atau bahkan menikmati secangkir teh dapat menjadi momen meditasi jika kita hadir sepenuhnya dalam momen itu. Menumbuhkan keinginan untuk mencari. Setelah menyadari keterjebakan kita dalam rutinitas duniawi, langkah berikutnya adalah menumbuhkan rasa ingin tahu dan keberanian untuk mencari sesuatu yang lebih dalam. Banyak dari kita merasa takut untuk bertanya terlalu jauh tentang makna hidup, karena takut pada jawaban yang mungkin kita temukan atau tidak temukan. Namun setiap perjalanan besar membutuhkan keberanian, dan perjalanan spiritual ini adalah salah satu yang paling menuntut keberanian.
Keinginan untuk mencari bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Ia muncul secara alami ketika kita mulai merasa bahwa hidup kita lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Rasa ingin tahu, ini seperti percikan kecil api yang harus kita rawat dan jaga agar tumbuh menjadi nyala yang menerangi jalan kita. Membuka pintu ke dalam diri. Ketika kita memulai perjalanan ini, penting untuk memahami bahwa tidak ada cara yang benar untuk menyelami jiwa. Setiap individu memiliki jalannya sendiri. Namun ada satu prinsip yang universal. Perjalanan ini harus dimulai dari dalam. Tidak ada jawaban sejati yang bisa ditemukan di luar diri kita. Guru, buku, atau praktik spiritual hanyalah peta yang membantu kita menavigasi, tetapi peta itu tidak pernah menggantikan perjalanan sebenarnya. Untuk membuka pintu ke dalam diri, kita perlu menciptakan ruang untuk refleksi. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, menulis jurnal, atau bahkan sekadar berjalan sendiri di alam. Kunci utamanya adalah menghadirkan diri sepenuhnya dalam momen tersebut dan mendengarkan apa yang muncul dari dalam, tanpa menghakimi atau mencoba mengendalikan. Menghadapi tantangan awal. Perjalanan menuju jiwa tidak akan selalu nyaman. Langkah pertama ini seringkali disertai dengan kebingungan, keraguan, atau bahkan rasa sakit. Kita mungkin mendapati diri kita mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini kita yakini. Ini adalah bagian alami dari proses. Kebingungan adalah tanda bahwa kita sedang bergerak keluar dari zona nyaman kita, menuju wilayah yang lebih mendalam. Penting untuk menerima kebingungan ini dengan hati yang terbuka. Alih-alih melawan atau mencoba mencari jawaban cepat, kita bisa belajar untuk duduk dengan rasa tidak nyaman itu. Dalam ketidakpastian ini, kita seringkali menemukan petunjuk pertama menuju kedalaman jiwa, menanamkan niat untuk terus melangkah. Akhir dari langkah pertama ini adalah menanamkan niat untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang, dan kita mungkin menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan. Namun dengan niat yang kuat dan kesadaran yang terus berkembang, kita akan menemukan bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang sejati. Bab pertama ini adalah tentang membangkitkan keberanian untuk memulai dan kesadaran untuk melanjutkan. Saat kita membuka pintu ke dalam diri, kita menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang menemukan sesuatu, tetapi juga tentang menjadi sesuatu, menjadi lebih sadar, lebih terhubung, dan lebih damai dengan diri kita sendiri. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan kebisingan, kita sering lupa akan kekuatan keheningan. Dunia kita dipenuhi dengan suara, percakapan, mesin, telepon, notifikasi, dan hiruk-pikuk yang tiada henti. Pikiran kita pun sama berisiknya, dipenuhi dengan pemikiran yang terus mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Namun untuk benar-benar menyelami kedalaman jiwa, kita harus belajar untuk berhenti. Kita harus menemukan keheningan. Keheningan adalah ruang yang sering kita abaikan karena terlihat begitu sederhana, bahkan tidak signifikan. Namun di balik keheningan ini terdapat kebijaksanaan yang melampaui kata-kata, jawaban atas pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh logika, dan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Keheningan adalah pintu pertama yang membawa kita ke dalam kedalaman diri kita yang sejati. Makna sejati keheningan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang yang penuh dengan potensi, tempat di mana kita bisa mendengar suara-suara halus dari batin kita sendiri. Dalam keheningan, tidak ada gangguan dari dunia luar, tidak ada kebutuhan untuk bereaksi, dan tidak ada tuntutan untuk bertindak. Ia adalah tempat di mana kita hanya ada, tanpa identitas, tanpa keinginan, tanpa beban masa lalu, atau harapan masa depan. Namun, keheningan sejati seringkali menakutkan bagi banyak orang. Ketika kita duduk dalam keheningan, kita dihadapkan pada diri kita sendiri. Pikiran kita mungkin mulai berbisik, atau bahkan berteriak, mengungkit segala hal yang selama ini kita coba hindari. Ketakutan, rasa bersalah, keraguan, dan harapan yang tak terpenuhi. Inilah sebabnya banyak orang menghindari keheningan.
Tetapi menghadapi semua ini adalah langkah pertama untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Kebisingan luar dan dalam. Kebisingan bukan hanya datang dari luar diri kita. Bahkan dalam keheningan fisik, pikiran kita bisa menjadi sumber kegaduhan yang tidak kalah mengganggu. Pikiran kita seringkali bergerak tanpa henti, melompat dari satu pemikiran ke pemikiran lain, menciptakan skenario, mengulang percakapan, atau merencanakan masa depan. Kebisingan batin ini adalah penghalang terbesar untuk mencapai kedalaman jiwa. Namun dalam kebisingan batin inilah terdapat kunci menuju keheningan sejati. Alih-alih mencoba menghentikan pikiran, kita bisa belajar untuk mengamati mereka. Seperti awan yang melintas di langit, pikiran kita akan datang dan pergi jika kita tidak terjebak di dalamnya. Dengan berlatih mengamati pikiran tanpa menghakimi, kita perlahan-lahan mulai merasakan keheningan di antara celah-celah pikiran itu. Keheningan sebagai guru. Keheningan memiliki cara unik untuk mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau guru manapun. Dalam keheningan, kita belajar tentang diri kita sendiri. Kita belajar untuk mendengarkan suara hati kita, memahami keinginan terdalam kita, dan menerima diri kita apa adanya. Dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, perasaan kita, atau bahkan identitas kita. Kita adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih abadi. Keheningan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Dalam dunia yang serba cepat, kita terbiasa menginginkan hasil instan. Namun keheningan meminta kita untuk berhenti, menunggu, dan menerima apapun yang muncul tanpa terburu-buru untuk mengubahnya. Dalam proses ini, kita menemukan bahwa jawaban yang kita cari tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Menciptakan keheningan di tengah kesibukan. Meskipun kita hidup di dunia yang penuh kebisingan, kita masih bisa menciptakan keheningan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keheningan tidak harus berarti pergi ke tempat yang sunyi atau mengasingkan diri dari orang lain. Keheningan adalah keadaan batin yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Berikut adalah beberapa cara untuk menciptakan keheningan dalam kehidupan kita. 1. Meditasi. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan, memperhatikan napas, dan membiarkan pikiran berlalu tanpa melekat padanya. 2. Berjalan di alam. Alam adalah tempat di mana keheningan alami hadir. Berjalan di hutan, mendengarkan suara angin, atau memandang langit bisa membawa kita kembali ke keheningan batin. 3. Mengurangi gangguan. Matikan perangkat elektronik, jauhi media sosial untuk sementara, dan nikmati momen tanpa interupsi. 4. Merenung. Luangkan waktu untuk merenung tanpa gangguan, memikirkan hal-hal yang benar-benar penting bagi jiwa kita. 5. Hidup dalam kesadaran penuh. Saat kita hadir sepenuhnya dalam momen sekarang, bahkan aktivitas sehari-hari seperti mencuci piring atau minum teh bisa menjadi momen keheningan. Keheningan dan kedalaman jiwa. Ketika kita memasuki keheningan, kita mulai menyadari bahwa jiwa kita seperti samudra. Di permukaan ada gelombang dan badai yang mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Namun semakin dalam kita menyelam, semakin kita menemukan ketenangan yang abadi. Di kedalaman ini tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, hanya kedamaian. Dalam keheningan ini, kita juga menemukan hubungan kita dengan alam semesta. Kita mulai merasakan bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Keheningan adalah tempat di mana batas antara aku dan bukan aku mulai memudar, dan kita merasakan kesatuan dengan semua yang ada. Keheningan yang mengubah. Keheningan bukan hanya sebuah pengalaman, tetapi sebuah transformasi. Ketika kita mulai menghargai keheningan dan membiarkannya menjadi bagian dari hidup kita, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kebisingan luar tidak lagi mengganggu, karena kita telah menemukan kedamaian di dalam diri kita. Keheningan membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita, membantu kita melihat kehidupan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Di akhir bab ini, kita diingatkan bahwa keheningan adalah pintu masuk menuju perjalanan yang lebih dalam. Ia adalah ruang di mana kita menemukan diri kita sendiri, bukan sebagai individu yang terpisah,
tetapi sebagai bagian dari keseluruhan yang abadi. Dalam keheningan, kita mulai memahami bahwa pencarian kita bukanlah tentang menemukan sesuatu di luar diri kita, tetapi tentang kembali kepada inti keberadaan kita yang sejati. Dengan memahami dan mempraktikkan keheningan, kita mengambil langkah pertama yang nyata menuju penyelaman dalam samudera jiwa. Keheningan adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa kita ke kedalaman tak terbatas dalam diri kita sendiri. Kehidupan yang kita jalani seringkali terasa nyata, solid, dan tak terbantahkan. Namun jika kita mulai merenungkan lebih dalam, kita akan menemukan bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai kenyataan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Ilusi-ilusi ini mencakup identitas kita, tujuan yang kita kejar, dan makna yang kita berikan pada segala sesuatu. Untuk menyentuh inti dari keberadaan kita yang sejati, langkah penting adalah membongkar lapisan-lapisan ilusi ini. Ilusi identitas. Identitas adalah salah satu ilusi terbesar yang kita bawa sejak lahir. Kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri dengan nama, peran, pekerjaan, dan status sosial kita. Kita menjadi anak dari, pekerja di, atau pemilik ini. Namun semua label ini hanyalah konstruksi pikiran yang kita gunakan untuk membuat dunia terasa lebih teratur dan dapat dimengerti. Ketika kita melepaskan semua label ini, siapa kita sebenarnya? Apakah kita tetap ada jika nama kita diambil? Jika pekerjaan kita hilang? Jika status kita runtuh? Menyadari bahwa identitas kita hanyalah konstruksi adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari ilusi ini. Ilusi tujuan hidup. Sebagai manusia, kita seringkali merasa bahwa hidup harus memiliki tujuan yang jelas. Kita mengejar kesuksesan, cinta, pengakuan, atau kekayaan sebagai cara untuk memberi makna pada hidup. Namun, di balik semua pencarian ini, seringkali ada kekosongan yang tidak dapat diisi. Mengapa? Karena tujuan-tujuan ini didasarkan pada kebutuhan eksternal yang tidak pernah benar-benar memuaskan jiwa. Dalam perjalanan spiritual, kita mulai menyadari bahwa tujuan sejati hidup bukanlah sesuatu yang dapat dikejar di luar diri kita. Ia adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Keadaan damai, kesadaran, dan keterhubungan dengan semua yang ada. Untuk menemukan tujuan sejati, kita harus melepaskan ilusi tujuan yang berasal dari dunia luar. Ilusi makna kehidupan. Makna adalah sesuatu yang kita ciptakan untuk merasa lebih nyaman dengan ketidakpastian hidup. Kita memberi makna pada peristiwa, hubungan, dan pengalaman kita seringkali berdasarkan budaya, agama, atau nilai-nilai yang diwariskan. Namun, apakah makna ini benar-benar sejati ataukah hanya interpretasi kita semata? Dalam perjalanan ini, kita akan mulai melihat bahwa makna adalah sesuatu yang tidak perlu dicari atau diciptakan. Kehidupan itu sendiri adalah makna. Dalam kehadiran penuh pada momen saat ini, kita menemukan bahwa kehidupan tidak membutuhkan makna tambahan untuk menjadi indah dan sempurna. Melepaskan ilusi untuk menyentuh kebenaran, membebaskan diri dari ilusi bukanlah proses yang mudah. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, kesediaan untuk mempertanyakan segala sesuatu, dan komitmen untuk terus menggali lebih dalam. Namun dengan setiap lapisan ilusi yang kita bongkar, kita menjadi lebih dekat dengan inti dari siapa kita sebenarnya. Kebenaran sejati tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dialami. Dan untuk mengalaminya, kita harus membebaskan diri dari semua konstruksi mental yang selama ini membelenggu kita. Bab ini mengajak kita untuk dengan lembut, tetapi tegas, membongkar ilusi-ilusi kehidupan yang telah kita anggap sebagai kebenaran. Kehampaan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita menghindarinya karena kita mengasosiasikannya dengan kehilangan, ketidakberartian, atau bahkan kematian. Namun dalam perjalanan spiritual, kita mulai melihat kehampaan dengan cara yang berbeda. Kehampaan bukanlah ketiadaan, ia adalah ruang yang penuh dengan kemungkinan, tempat di mana segala sesuatu bisa muncul.
menghadapi ketakutan akan kekosongan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah menghadapi ketakutan kita akan kehampaan. Ketika kita melepaskan ilusi, kita mungkin merasa seolah-olah kita kehilangan pijakan, seperti berdiri di tepi jurang yang gelap. Ini adalah fase alami dalam perjalanan spiritual, fase di mana kita merasa terombang-ambing antara dunia lama yang penuh ilusi dan dunia baru yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun, di balik ketakutan ini terdapat pembebasan. Ketika kita berani melangkah ke dalam kehampaan, kita menemukan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kehampaan adalah ruang di mana kita benar-benar bebas, bebas dari label, kebutuhan, dan ekspektasi. Kekosongan sebagai potensi. Bayangkan langit malam yang kosong tanpa bintang. Kita mungkin merasa bahwa langit itu kosong, tetapi sebenarnya ia adalah ruang yang tak terbatas, tempat di mana bintang-bintang dan galaksi muncul. Kehampaan dalam diri kita sama seperti itu. Ketika kita menyelami kekosongan, kita menemukan bahwa ia adalah ruang di mana kita bisa menciptakan, menemukan, dan menjadi siapapun yang kita inginkan. Dalam kekosongan ini, kita juga menemukan diri kita yang sejati. Diri ini bukanlah apa yang kita pikirkan, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, lebih luas, dan lebih otentik. Kita menemukan bahwa kita adalah kesadaran itu sendiri, kesadaran yang tidak terbatas oleh tubuh, pikiran, atau identitas. Kebebasan dalam kekosongan. Ketika kita menemukan diri kita dalam kehampaan, kita merasakan kebebasan yang tidak terganggu oleh kebutuhan duniawi. Kita tidak lagi merasa harus menjadi sesuatu atau mencapai sesuatu. Kita tidak lagi terikat oleh masa lalu atau masa depan. Dalam kekosongan, kita hanya ada, dan keberadaan itu sendiri adalah kebahagiaan yang mendalam. Kebebasan ini bukan berarti kita meninggalkan dunia atau menolak kehidupan. Sebaliknya, kita mulai hidup dengan cara yang lebih otentik, lebih penuh kasih, dan lebih terhubung dengan semua yang ada. Kehampaan memberi kita ruang untuk benar-benar hidup tanpa beban atau keterikatan. Bab ini membawa kita untuk memahami bahwa kekosongan adalah sahabat kita dalam perjalanan menuju diri sejati. Dalam kekosongan kita menemukan bahwa tidak ada yang hilang, tetapi semuanya mungkin. Dan dalam kemungkinan tak terbatas ini, kita menemukan siapa kita sebenarnya. Ketakutan dan keraguan adalah dua bayangan yang selalu mengikuti kita dalam perjalanan pencarian diri. Mereka muncul di saat kita mulai menyentuh kedalaman batin, menantang keberanian kita untuk melangkah lebih jauh. Ketakutan ini bukan hanya tentang hal-hal yang kita hindari di dunia luar, tetapi juga tentang menghadapi diri kita yang sejati dengan semua kekuatan dan kelemahannya. Ketakutan sebagai cermin diri. Ketakutan seringkali muncul dari hal yang tidak kita pahami. Dalam perjalanan spiritual, ketakutan bisa berupa kehilangan identitas yang selama ini kita bangun, menghadapi bayangan gelap dari masa lalu, atau memasuki ruang batin yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Namun ketakutan ini bukanlah musuh, ia adalah cermin yang memantulkan bagian-bagian diri kita yang perlu kita pahami dan terima. Ketika kita melihat ketakutan dengan kesadaran, kita mulai menyadari bahwa ia adalah bagian alami dari perjalanan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Ketakutan mengingatkan kita pada keberanian yang tersembunyi di dalam diri kita. Keberanian untuk melihat kebenaran tanpa penolakan. Mengatasi keraguan dengan kesadaran. Keraguan seringkali menyelinap dalam bentuk pertanyaan, apakah perjalanan ini layak? Apakah saya berada di jalan yang benar? Apakah saya cukup kuat untuk melanjutkan? Keraguan adalah bagian dari pikiran yang mencoba melindungi kita dari perubahan yang tidak diketahui. Namun perubahan adalah inti dari perjalanan menuju diri sejati. Mengatasi keraguan memerlukan kepercayaan pada proses dan kesadaran bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki maknanya sendiri. Keraguan tidak harus diabaikan, tetapi diterima sebagai bagian dari perjalanan, sebagai pengingat bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ketakutan sebagai pintu gerbang pertumbuhan. Ketakutan seringkali terasa seperti tembok yang tidak dapat ditembus.
Namun jika kita mendekatinya dengan keberanian dan kesadaran, kita akan menemukan bahwa ia adalah pintu gerbang menuju pertumbuhan. Di balik setiap ketakutan ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan, dan di balik setiap keraguan ada pelajaran yang memperkuat perjalanan kita. Kunci untuk menghadapi ketakutan adalah dengan hadir sepenuhnya di saat ini. Ketakutan seringkali berasal dari masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dengan membawa kesadaran kita kembali ke saat ini, kita membebaskan diri dari cengkeraman ketakutan itu. Melangkah melalui ketakutan menuju kebebasan. Ketika kita menghadapi ketakutan dengan penuh kesadaran, kita mulai melihat bahwa ketakutan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Ia adalah bayangan dari pikiran kita sendiri, dan seperti semua bayangan, ia memudar ketika kita membawa cahaya kesadaran padanya. Dalam keberanian untuk melangkah melalui ketakutan, kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati tanpa dibatasi oleh rasa takut atau keraguan. Kita belajar bahwa ketakutan tidak lagi menguasai kita, tetapi menjadi alat untuk memahami kedalaman jiwa kita yang sebenarnya. Bab ini mengajarkan kita untuk melihat ketakutan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membantu kita tumbuh. Dengan menghadapi ketakutan, kita membuka jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih dalam. Kehidupan seringkali diajarkan kepada kita sebagai perjalanan menuju tujuan tertentu, kesuksesan, kebahagiaan, atau pemenuhan. Namun, dalam perjalanan spiritual kita mulai memahami bahwa pencarian sejati tidak memiliki tujuan akhir. Ia adalah perjalanan tanpa peta, tanpa garis akhir, dan tanpa tuntutan untuk sampai dimanapun. Pencarian ini tidak dimulai dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan dengan keberanian untuk menjelajah apa yang ada di dalam diri kita. Dalam perjalanan ini, kita melepaskan gagasan bahwa kita harus mencapai sesuatu untuk merasa lengkap. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pengalaman yang kita jalani adalah tujuan itu sendiri. Melampaui tujuan duniawi. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan fokus pada tujuan duniawi. Pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang lebih bahagia, atau kekayaan yang lebih besar. Namun setiap kali kita mencapai salah satu tujuan ini, seringkali kita merasa ada sesuatu yang masih kurang. Kenapa? Karena tujuan duniawi bersifat sementara dan tidak pernah benar-benar memuaskan kebutuhan jiwa kita yang lebih dalam. Pencarian tanpa tujuan mengundang kita untuk melampaui keterbatasan ini. Alih-alih mengejar sesuatu di luar diri kita belajar untuk menghargai perjalanan itu sendiri. Kita menyadari bahwa nilai sejati kehidupan terletak pada kehadiran di setiap momen, bukan dalam pencapaian tertentu. Keindahan perjalanan yang tak berujung. Ketika kita melepaskan gagasan tentang tujuan akhir, kita membuka diri untuk keindahan perjalanan yang tak berujung. Hidup menjadi seperti sungai yang mengalir tanpa henti, selalu berubah, selalu berkembang. Dalam perjalanan ini kita belajar untuk menerima setiap tikungan dan belokan sebagai bagian dari pengalaman kita. Pencarian tanpa tujuan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Setiap langkah adalah pelajaran, setiap hambatan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap momen adalah hadiah. Kita mulai memahami bahwa tidak ada jalan yang benar atau salah, hanya jalan yang membawa kita lebih dekat pada diri kita sendiri. Menerima ketidakpastian. Salah satu pelajaran terbesar dari pencarian ini adalah belajar untuk menerima ketidakpastian. Dalam kehidupan, kita seringkali ingin mengetahui kemana kita pergi atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun dalam perjalanan spiritual, ketidakpastian adalah sahabat kita. Ia mengajarkan kita untuk percaya pada proses, bahkan ketika kita tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kita. Ketidakpastian membuka ruang untuk kemungkinan. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang terbuka, menerima apapun yang datang dengan keberanian dan rasa syukur. Dalam ketidakpastian, kita menemukan kebebasan sejati. Kita hidup dalam dunia yang seringkali membuat kita merasa terpisah. Terpisah dari orang lain, dari alam, bahkan dari diri kita sendiri. Namun, dalam inti keberadaan kita,
tidak ada pemisahan. Kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, sebuah jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dalam perjalanan spiritual ini, kita belajar untuk mengenali keterhubungan ini. Kita mulai melihat bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, melainkan percikan kecil dari kesadaran universal yang mengalir melalui segala sesuatu. Keterhubungan dengan alam-alam adalah guru terbaik kita dalam memahami kesatuan. Ketika kita mengamati aliran sungai, desiran angin, atau keheningan hutan, kita merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita merasakan kehadiran kehidupan yang tidak pernah berhenti bergerak dan saling mendukung. Menyatu dengan alam bukan berarti melarikan diri dari kehidupan sehari-hari, tetapi menghadirkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari siklus besar ini. Setiap pohon, burung, dan tetes hujan adalah cerminan dari diri kita. Dalam kesadaran ini, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam karena kita tahu bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Melampaui ego, salah satu hambatan terbesar untuk merasakan kesatuan adalah ego kita. Ego membuat kita percaya bahwa kita adalah individu yang terpisah dengan kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun ketika kita menyatu dengan alam semesta, ego ini mulai memudar. Kita mulai melihat bahwa keberadaan kita bukan tentang saya atau milik saya, tetapi tentang kita dan keseluruhan. Dalam menyadari kesatuan ini, kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kita menemukan kebahagiaan dalam memberi, berbagi, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kebijaksanaan kesatuan. Ketika kita menyatu dengan alam semesta, kita mulai memahami kebijaksanaan yang mendalam. Kita melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup kita memiliki tempatnya dalam tatanan yang lebih besar. Bahkan penderitaan kita, yang seringkali terasa begitu pribadi, adalah bagian dari aliran energi yang lebih luas. Kesadaran ini membawa kita pada rasa syukur yang mendalam. Kita tidak lagi merasa harus melawan kehidupan, tetapi belajar untuk mengalir bersamanya. Dalam aliran ini, kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang melampaui pikiran kita. Menjadi satu dengan jiwa universal. Pada akhirnya, menyatu dengan alam semesta adalah tentang mengenali bahwa kita adalah jiwa universal yang sama. Tidak ada aku dan kamu, tidak ada di sini dan di sana. Segala sesuatu adalah satu, dan dalam kesatuan ini, kita menemukan rumah sejati kita. Bab ini mengajak kita untuk membuka hati kita terhadap kesatuan ini, untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang melampaui batas, dan untuk hidup dengan rasa hormat yang mendalam terhadap segala sesuatu di sekitar kita. Dalam menyatu dengan alam semesta, kita tidak hanya menemukan siapa kita sebenarnya, tetapi juga menemukan bahwa kita adalah bagian dari cinta yang tidak terbatas. Kebijaksanaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dalam buku-buku atau seminar-seminar. Ia tidak terletak dalam kata-kata, melainkan dalam jeda di antara kata-kata, dalam keheningan yang mendalam di dalam hati kita. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu memahami, menjelaskan, atau menganalisis, kita membuka pintu bagi kebijaksanaan yang sejati untuk muncul. Keheningan sebagai guru terbaik. Keheningan adalah cermin di mana kita dapat melihat diri kita dengan jernih. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan gangguan, keheningan seringkali terasa tidak nyaman. Namun ketika kita berani memasukinya, kita menemukan bahwa keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang yang penuh dengan potensi. Di dalam keheningan, kita mulai mendengar suara batin kita sendiri, bukan suara ego, melainkan bisikan halus dari jiwa kita. Suara ini tidak menghakimi, tidak memaksa, tetapi membimbing kita dengan kelembutan dan kejelasan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Mengosongkan pikiran untuk menerima kebijaksanaan. Salah satu tantangan terbesar dalam menemukan kebijaksanaan melalui keheningan adalah melepaskan kecenderungan kita untuk memenuhi pikiran dengan pemikiran. Pikiran seringkali menjadi penghalang yang menghalangi kita dari pengalaman langsung terhadap kebenaran. Dalam keheningan kita belajar untuk mengosongkan pikiran.
Ini bukan berarti kita mencoba memaksa pikiran kita untuk diam, tetapi membiarkannya mengalir seperti awan yang melewati langit. Ketika kita berhenti melawan pikiran kita menemukan bahwa keheningan sejati mulai muncul secara alami. Kebijaksanaan yang muncul dari dalam. Kebijaksanaan yang muncul dari keheningan adalah jenis kebijaksanaan yang tidak dapat diajarkan. Ia adalah pemahaman intuitif yang melampaui logika dan alasan. Dalam keheningan, kita mulai melihat bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam kita tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Keheningan juga membawa kita ke dalam kesadaran akan keterhubungan kita dengan segala sesuatu. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dan dari kesadaran ini lahirlah kebijaksanaan yang sejati. Praktik keheningan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun keheningan seringkali diasosiasikan dengan meditasi atau retret, ia juga dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan menciptakan momen-momen keheningan di tengah kesibukan kita memberi diri kita ruang untuk terhubung dengan kebijaksanaan batin kita. Praktik ini bisa berupa berjalan dengan penuh kesadaran, duduk diam di taman, atau sekadar mengamati napas kita. Apapun bentuknya, keheningan membawa kita kembali ke inti diri kita, tempat di mana kebijaksanaan sejati tinggal. Ego adalah seperti bayangan. Ia mengikuti kita kemanapun kita pergi, membisikkan cerita tentang siapa kita, apa yang kita miliki, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Namun bayangan ini bukanlah diri kita yang sejati. Ia adalah konstruksi yang dibentuk oleh pikiran kita, berdasarkan pengalaman, keinginan, dan ketakutan kita. Memahami ego adalah identitas palsu yang kita gunakan untuk menavigasi dunia. Ia adalah suara yang mengatakan, saya ini, saya itu, saya harus, dan saya tidak bisa. Namun ego ini seringkali membatasi kita, membuat kita merasa terpisah dari orang lain dan dari sumber kehidupan yang lebih besar. Ketika kita memulai perjalanan untuk melampaui ego, kita menyadari bahwa banyak dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita hanyalah ilusi. Kita bukanlah pikiran kita, bukanlah perasaan kita, dan bukanlah cerita yang kita ceritakan tentang diri kita. Kita adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam dan tak terbatas. Melepaskan identitas palsu. Untuk melampaui ego, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan identitas yang telah kita pegang selama ini. Identitas ini mungkin terasa nyaman, tetapi ia juga membatasi. Ketika kita melepaskannya, kita mungkin merasa seperti kehilangan diri kita, tetapi sebenarnya kita sedang menemukan diri kita yang sejati. Proses ini bukan tentang menghapus siapa kita, tetapi tentang melampaui batasan yang telah kita berikan pada diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat diri kita sebagai kesadaran murni yang tidak terbatas oleh nama, peran, atau status. Kebebasan di balik ego. Ketika kita melampaui ego, kita menemukan kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi merasa terikat oleh harapan orang lain atau tekanan dari masyarakat. Kita tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri atau melindungi identitas kita. Dalam kebebasan ini, kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Kebebasan ini juga membawa kita pada rasa kasih sayang yang lebih besar. Ketika kita melihat bahwa identitas ego adalah ilusi, kita mulai melihat bahwa orang lain juga sedang berjuang dengan ego mereka sendiri. Ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Melihat diri sebagai kesadaran murni. Pada akhirnya, melampaui ego adalah tentang mengenali bahwa kita adalah kesadaran murni. Kesadaran ini adalah inti dari siapa kita, dan ia tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau bentuk. Ketika kita hidup dari tempat ini, kita menemukan bahwa kita adalah satu dengan semua yang ada. Bab ini mengajak kita untuk melepaskan ego kita dengan lembut, untuk melihat melampaui identitas kita, dan untuk menyentuh kebebasan yang sejati. Dalam melampaui ego, kita tidak hanya menemukan siapa kita sebenarnya, tetapi juga menemukan bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang tak terbatas.
Perjalanan spiritual bukanlah garis lurus yang memiliki titik awal dan akhir. Ia adalah lingkaran tanpa ujung, sebuah tarian abadi yang membawa kita melintasi pengalaman hidup, kesadaran, dan pemahaman yang terus berkembang. Ketika kita mulai melihat bahwa tidak ada tujuan akhir dalam perjalanan ini, kita pun menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Ketidakpastian seringkali dipandang sebagai ancaman, sesuatu yang membuat kita cemas dan takut. Namun, dalam perjalanan menuju kedalaman jiwa, kita belajar bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Ia bukan sesuatu yang harus kita lawan, melainkan sesuatu yang harus kita terima dengan hati terbuka. Ketidakpastian mengajarkan kita untuk hidup dengan keberanian, untuk melangkah maju meskipun kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Dalam ketidakpastian, kita menemukan kebebasan untuk mengalami hidup tanpa batasan, tanpa rasa takut, dan tanpa keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kedamaian dalam ketidakpastian. Ketika kita menerima bahwa hidup adalah perjalanan tanpa akhir, kita mulai melihat bahwa kedamaian tidak ditemukan dalam kepastian, tetapi dalam penerimaan. Kita berhenti mencari jawaban atas semua pertanyaan kita dan mulai menikmati proses pencarian itu sendiri. Kedamaian ini datang dari pemahaman bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan kita. Tidak ada momen yang lebih penting atau lebih bermakna dari yang lain. Semuanya adalah bagian dari tarian kehidupan yang indah dan misterius. Hidup sebagai perjalanan yang suci. Ketika kita memandang hidup sebagai perjalanan yang suci, setiap pengalaman menjadi pelajaran, setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh, dan setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia di sekitar kita, melainkan sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Perjalanan ini tidak pernah selesai, karena ia adalah tentang berkembang, belajar, dan berubah tanpa akhir. Dalam menerima kenyataan ini, kita menemukan kebebasan yang tidak tergoyahkan. Kita tidak lagi merasa harus mencapai sesuatu untuk merasa utuh. Kita tahu bahwa kita sudah utuh, tepat seperti kita adanya. Menjadi satu dengan perjalanan. Pada titik ini, kita menyadari bahwa kita tidak lagi hanya melakukan perjalanan spiritual, tetapi menjadi perjalanan itu sendiri. Tidak ada lagi pemisahan antara diri kita dan jalan yang kita lalui. Kita adalah pencari dan yang dicari. Kita adalah pertanyaan dan jawaban. Kita adalah perjalanan dan tujuan. Dalam kesadaran ini, kita tidak lagi merasa terikat oleh waktu atau ruang. Kita hidup sepenuhnya di saat ini, merasakan keajaiban yang ada dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap momen yang kita jalani. Ketika kita menyelami samudera jiwa, kita belajar bahwa tidak ada akhir dari pencarian ini. Dan itu adalah keindahannya. Hidup adalah tarian yang selalu bergerak, lagu yang terus berlanjut, dan perjalanan yang tidak pernah selesai. Di akhir perjalanan ini, kita tidak menemukan jawaban yang pasti, tetapi kita menemukan sesuatu yang lebih berharga. Rasa syukur yang mendalam untuk setiap momen yang telah kita jalani. Kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk hidup dengan penuh, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk menerima kehidupan dalam segala ketidakpastiannya. Karena dalam ketidakpastian itu, kita menemukan kebebasan, kebijaksanaan, dan kedamaian yang sejati. Seperti samudera yang tidak memiliki dasar, kedalaman jiwa kita adalah misteri yang indah. Dan dalam misteri itu, kita menemukan esensi dari siapa kita sebenarnya. Percikan cahaya ilahi, bagian dari alam semesta yang tak terbatas, dan pelancong dalam perjalanan abadi menuju cinta dan kebenaran.